Saya merantau ke Bali, awalnya kerja di Bali, tapi saya resign dan akhirnya sekarang full jadi ojek online. Waktu itu udah jam setengah 12 malam. Saya tinggal dapat satu orderan lagi untuk mencapai tutup poin biar saya dapat bonus gitu. Nah, saya dapat nih jam setengah 12 dapat orderan terakhir, orderan makanan gitu. Dan diantaranya agak lumayan jauh, yaitu ke Canggu. Tapi saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, udah malam juga, takutnya nanti saya nggak bisa tutup poin gitu. Ya udah saya ambil orderannya. Saya lihat di Maps dari tempat ambil makanan, tempat restonya ke tempat pengiriman itu kurang lebih 28 menit. Itu kan dibikin makanannya kurang lebih 20 menitan lah. Jadi saya jam 12, hampir jam 12 tuh baru jalan ke tempat pengiriman gitu. Dan itu dikirimnya ke villa di daerah Canggu. Dan di Canggu itu, dan itu saya tahu gitu, daerah itu masih banyak sawah, karena di Canggu tuh daerahnya masih banyak sawah kan. Jadi bukan Canggu yang banyak kafe, banyak tempat hiburan gitu, bukan, tapi ini yang banyak sawah gitu, udah agak-agak ke pelosok gitu. Itu saya udah masuk ke jalan tujuan gitu ya. Itu di situ tuh udah sepi banget dan gak ada orang dan gelap, karena memang di daerah situ tuh di Canggu itu udah ke daerah pinggir-pinggirnya tuh memang gelap gitu. Walaupun di situ banyak villa gitu, tapi memang villanya itu penerangannya tuh cuma di dalamnya aja, di luarnya tuh gelap, gak pakai lampu. Kalaupun ada lampu tuh lampu redup gitu, kayak gitu. Itu berarti saya udah nyampe situ jam 12 lewat ya, malah hampir setengah 1 waktu itu. Waktu pas saya masuk ke situ, itu di depan saya nggak ada orang, di belakang saya nggak ada orang, nggak ada motor, nggak ada mobil, bener-bener saya sendiri di sepanjang jalan itu. Saya sendiri gitu. Saya nyari-nyari alamat kan sambil noleh kanan kiri gitu, cari nama villanya, nomornya gitu kan, cari kanan kiri noleh gitu, nggak nemu. Akhirnya ya udah, saya berhenti dulu, minggir untuk menanyakan patokannya deket apa ke customer saya. Pas saya minggir, saya nggak matiin motor, karena itu kalau saya matiin motor tuh bener-bener gelap. Saya nyalain motornya, tetap saya nyalain. Saya chat customer saya untuk menanyakan patokannya deket apa gitu. Tapi checklist 1 tuh di aplikasi kan chatnya, checklist 1 saya save nomornya, chat di WA itu kan. Nah pas saya mau lagi chat itu di WA, saya tiba-tiba mencium aroma bau apa ya, bau yang dibakar gitu. Kan di Bali tuh memang ada dupa ya, dupa yang dibakar itu, dan hidung saya udah nggak asing dengan wangi dupa itu, karena di sepanjang jalan pun gitu, di depan di tiap rumah orang-orang di Bali yang beragama Hindu pasti ada dupa gitu yang nyala, dan itu baunya tuh wangi gitu, enak lah gitu untuk dihirup gitu. Tapi ini baunya beda gitu, tapi saya pernah mencium bau ini, tapi bukan di Bali gitu. Di Bali tuh wanginya tuh dupa banget, saya udah nggak asing gitu kan, karena di sepanjang jalan, bahkan di trotoar, di tengah jalan pun dupa itu ada gitu. Yang sembahyang dupa tuh setiap hari itu ada. Tapi ini baunya bukan bau dupa. Saya inget-inget, ini bau apa ya gitu. Dan ternyata itu bau menyan. Beda sekali, bukan bau dupa yang seperti biasa di Bali saya hirup gitu. Di situ saya udah mulai merinding gitu, udah mulai baca-baca ayat kursi gitu kan. Saya lihat ke handphone lagi, belum dibaca aja gitu kan. Akhirnya saya telepon dia, customer saya, saya loudspeaker biar nggak usah buka helm lagi.
tapi nggak diangkat. Ya Allah, terus coba, saat saya coba telepon, tiba-tiba saya lihat di sebelah kanan ada tanah kosong. Kira-kira kurang lebih 50 meter lah dari posisi saya diam di motor itu. Tapi karena lampu besar motor saya nyala, saya ngeliat tuh ada yang keluar di sebelah kanan tuh, tapi itu nggak jelas ya, nggak kelihatan villanya, kayak tanah kosong aja gitu yang saya lihat. Oh, saya kira itu customer saya gitu. Tapi pas dia jalan, bukan nyamperin saya, tapi melainkan dia lurus kayak nyebrang. Nah, sosok itu tuh dia pakai baju putih panjang sampai kaki, nutupin kaki gitu. Dia jalan ke seberang, bukan nyamperin saya gitu. Ke seberangnya tuh ada villa juga. Di situ saya ngeliatin aja, cuman bisa ngeliatin karena itu tepat di depan saya gitu, 50 meter lah, dan itu kesorot lampu motor. Ya kira mau nyamperin saya kan, nggak taunya dia nyebrang ke seberangnya itu ada villa, dan dia itu masuk ke villanya itu kan tinggi ya, ada beton tinggi gitu, terus ada pagarnya pintu kayu gitu, 2 gitu, dan dia masuk ke villa itu bukan buka pintu itu, tapi dia terbang. Di situ saya, ya Allah, ini saya merinding nih sekarang nih, inget lagi itu. Di situ saya astagfirullahaladzim, udah langsung baca ayat kursi, udah langsung apa gitu ya, udah nggak tahu deh, saya mikirnya udah deh saya mau balik aja, saya bawa deh makanan ini, nggak apa-apa gitu, walaupun saya bayar 200.000 lebih nggak apa-apa deh gitu. Tapi saya mikir, aduh takutnya saya nggak bisa cancel juga nih gitu. Terus takutnya nanti di komen jelek gitu kan sama customernya karena udah tinggal diantar gitu. Akhirnya di situ udah gak karu-karuan lah perasaan saya, gelap. Saya nunggu orang datang tuh nggak ada, nunggu motor lewat nggak ada, nunggu orang lewat nggak ada satupun, sepi banget. Terus coba hubungin customer saya, akhirnya dia ngangkat dan dia nanya, patokan kamu posisi kamu sekarang ada di mana gitu. Saya kan tanya patokannya deket apa gitu. Terus dia tanya, kamu posisinya di mana sekarang? Saya di depan Villa Charlie karena ada pelangnya gitu kan, kelihatan Villa Charlie. Oh, maju lagi aja kurang lebih 100 meter, villanya di sebelah kanan. Otomatis kalau 100 meter ke depan, otomatis saya ngelewatin itu dong, ngelewatin villa yang tadi ada sosok loncat ke situ gitu. Bukan loncat ya, lebih tepatnya terbang. Ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Saya maju kurang lebih 100 meter itu dan alhamdulillah nemu akhirnya. Ya udah dibayar. Sebetulnya saya udah nggak pengen balik lagi gitu. Saya kalau berani pengen ikut nginep deh di situ di villa itu, tapi kan nggak mungkin ya, malu gitu, ntar dikira orang jahat gitu kan. Ya udah, habis saya selesaikan orderan, saya masukin handphone, saya harus ngebut gitu, tapi nggak mungkin mau sengebut apa sih, orang itu jalannya tuh jalan batu gitu, bukan jalan aspal, jalan batu-batu. Ya udah, bismillah sambil baca-baca, saya nggak mau lirik kanan kiri, saya fokus ke depan sambil baca-baca. Pas ngelewat villa yang tadi ada sosok loncat, di situ kan ada pohon tuh, di dalam villanya tuh ada pohonnya besar, jadi dari luar kelihatan. Di situ dari jarak kurang lebih 50 meteran lah, pohonnya tuh goyang-goyang, di atas rantingnya tuh goyang-goyang, daunnya goyang-goyang, kelihatan lah, maksudnya walaupun nggak saya nengok tuh tetap kelihatan gitu. Pas saya lewat sana, itu bau menyan lagi yang tadi saya cium, bau lagi. Terus pas saya lewat situ, tepat di depan villanya itu, saya dengar dengan jelas di atas ya, mungkin itu di pohon itu, di atas ada suara perempuan ketawa. Tapi ketawanya itu bukan seperti yang dibilang orang seperti ketawa kuntilanak tuh begini gitu ya. Ini enggak, ketawanya tuh begini. Kayak gitu ketawanya. Saya nggak tahu itu apa, tapi itu ada di atas. Saya jelas banget tuh suaranya di atas. Di situ saya langsung tancap gas, langsung saya kebut. Dan dari lokasi saya ngirim barang itu, ngirim makanan sampai saya ketemu motor, kendaraan dan rame itu kurang lebih ada 1 kilo. Selama 1 kilo itu bener-bener sepi banget, nggak ada orang, nggak ada
motor satupun nggak ada. Akhirnya pas udah ketemu keramaian gitu, ngerasa aduh alhamdulillah banget gitu, ngerasa lega banget. Tadinya tuh sesek banget gitu ya di sana. Untungnya nggak pingsan gitu saya. Ampun, itu bener-bener jelas banget gitu. Dari situ saya udah nggak ngambil orderan ke yang sepi-sepi. Kalaupun misalnya saya mau kejar poin sampai malam, saya pilihnya daerah-daerah rame. Ya, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.